Selamat nonton Blue Film, Om. Hey, freak. Di awal series kita pun diperlihatkan pada seorang siswi SMA bernama Wednesday Addams yang baru saja memasuki sekolah. Dapat dilihat orang-orang menatap Wednesday dengan tatapan sinis sekaligus takut. Bagaimana tidak, Wednesday dikenal sangatlah aneh dan menyeramkan. Di dalam lokernya, Wednesday menemukan adiknya Pugsley Addams yang sedang terikat. Saat ditanyai siapa pelakunya, Pugsley mengaku tidak tahu. Belakangan ini, Wednesday mendapatkan kekuatan berupa penglihatan. Penglihatan itu muncul begitu saja dan rasanya seperti terapi kejut listrik. Saat menyentuh tangan Pugsley, Wednesday mendapatkan penglihatan berupa para pelaku yang telah membuli adiknya. Tidak terima adiknya diperlakukan dengan buruk, Wednesday langsung menemui para pembuli untuk balas dendam. Tak tanggung-tanggung, ia melepaskan 2 kantong penuh berisi ikan piranha ke dalam kolam renang. Anak-anak nakal yang sedang berenang itu lantas segera kabur. Namun sayangnya salah satu dari mereka tetap terkena gigitan ikan piranha. Akibat perbuatannya, Wednesday akhirnya dikeluarkan dari sekolah hingga ia terpaksa harus masuk ke sekolah lain. Disinilah awal petualangan Wednesday akhirnya dimulai. Hari itu kedua orang tua Wednesday yaitu Morticia Addams dan Gomez Addams mengantarkan Wednesday ke sekolah barunya. Sekolah itu bernama Nevermore Academy. Kebetulan kedua orang tua Wednesday adalah alumni dari sekolah itu. Mereka merasa sekolah itu adalah sekolah yang tepat untuk Wednesday. Nevermore Academy dikenal sebagai sekolah untuk anak-anak buangan dan aneh seperti Wednesday. Tempatnya gelap dan jauh di tengah hutan. Sesampai di sekolah, mereka pun disambut oleh kepala sekolah bernama Larissa Wims yang juga merupakan teman sekamar Morticia dahulu. Setelah itu, Wednesday pun diantarkan menuju asrama Ophelia. Di sana, ia sekamar dengan seorang anak bernama Enid Sinclair. Terlihat ia adalah anak yang ceria dan penuh warna. Sangat berbeda dengan Wednesday yang hanya menyukai warna hitam. Bahkan, kepala sekolah sampai membuatkan seragam khusus berwarna hitam untuk Wednesday. Saat sedang berkeliling sekitar sekolah, Enid menjelaskan tentang adanya 4 geng utama di Nevermore. Mereka adalah taring, bulu, batu, dan sisik. Enid sendiri tergabung ke dalam geng bulu karena ia adalah serigala. Di sana mereka juga melihat seorang wanita bernama Bianca Berkeley yang merupakan ketua geng sisik sekaligus mantan kekasih seniman sekolah yang bernama Xavier Troop. Lalu ada juga Ajax Petropoulos, anak yang disukai oleh Enid, dan masih banyak anak-anak lainnya yang harus Wednesday kenal. Sebelum berpisah dengan keluarganya, Morticia memberikan hadiah kalung untuk Wednesday dan sebuah bola kristal sebagai penghubung di antara mereka. Tak lupa mereka juga meninggalkan sebuah potongan tangan bernama Thing yang dijadikan sebagai mata-mata untuk mengawasi Wednesday. Di daerah dekat Nevermore bernama Jericho, akhir-akhir ini sering terjadi pembunuhan misterius. Korban dari pembunuhan itu biasanya hancur terpotong-potong seperti diserang oleh binatang buas. Sheriff setempat yang bernama Sheriff Galpin masih belum bisa menyelesaikan kasus ini, namun ia berpikir semua ini ada kaitannya dengan Nevermore. Keesokan harinya, Wednesday mengikuti kelas anggar. Di sana ia melihat seorang anak bernama Rowan yang baru saja dikalahkan oleh Bianca. Bianca pun mengeluh pada pelatih karena ia tidak pernah mendapatkan lawan yang sebanding.
Wednesday yang mendengar hal itu pun langsung menawarkan diri untuk melawan Bianca. Mereka pun bertarung tanpa menggunakan helm, dan siapapun yang terluka lebih dulu akan dinyatakan kalah. Pada awalnya Wednesday mampu mengimbangi kemampuan Bianca, walaupun pada akhirnya Bianca berhasil melukai Wednesday. Setelah itu, Wednesday pergi ke UKS untuk mengobati lukanya. Saat ia keluar dari UKS, sebuah patung burung tiba-tiba terjatuh ke arahnya. Beruntung saja Wednesday berhasil diselamatkan oleh Xavier. Di tengah waktu luangnya, Wednesday selalu menyempatkan waktu untuk menulis. Saat ia sedang menulis, Wednesday akhirnya menemukan Thing. Ia tahu Thing dikirim oleh kedua orang tuanya sebagai mata-mata. Namun kini karena ia telah ketahuan, Thing diberikan dua pilihan. Mau dikurung selama 1 semester penuh atau menjadi anak buah Wednesday. Karena tak mau tersiksa, Thing pun akhirnya terpaksa memilih pilihan yang kedua. Keesokan harinya, Wednesday dibawa ke kota Jericho untuk menemui seorang psikiater bernama Dr. Kinbot. Seperti biasa, Wednesday tidak suka menemui psikiater, jadi ia pun memutuskan untuk kabur lewat jendela. Dalam perjalanan kabur, Wednesday tidak sengaja menabrak seorang bapak-bapak yang di dalam penglihatannya akan mati karena kecelakaan. Setelah itu, Wednesday pun masuk ke sebuah coffee shop. Di sana, ia berkenalan dengan anak Sheriff Galpin yang bernama Taylor Galpin. Wednesday meminta bantuan Taylor untuk mengantarkannya ke stasiun, namun Taylor menyuruhnya menunggu. Saat ia sedang menikmati secangkir kopi, anak wali kota bernama Lucas dan teman-temannya datang menghampiri Wednesday. Mereka pun kesal karena Wednesday menghina gaya pakaian mereka. Hingga perkelahian pun akhirnya terjadi. Tak diduga, Wednesday ternyata mampu mengalahkan mereka sendirian. Setelah itu, Sheriff Galpin pun datang. Ia terkejut karena Wednesday mampu mengalahkan 3 anak sekaligus. Keributan itu juga membuat Wednesday ketahuan sehingga Ibu Larissa datang menjemputnya. Namun saat mengetahui Wednesday adalah putri dari Gomez Addams, Sheriff Galpin pun berkata bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. Pada malam harinya, Wednesday menghibur diri dengan bermain cello sendirian. Di saat itu pula terlihat Rowan yang memasuki sebuah ruangan dan merobek salah satu potongan gambar di dalam sebuah buku. Setelah itu, Wednesday mengirim Thing menemui Taylor untuk memberikan nomor teleponnya. Tentu saja hal itu adalah sesuatu yang baru untuk Taylor, namun ia berusaha untuk tidak takut. Wednesday menghubungi Taylor untuk menagih janjinya yang ingin membantu Wednesday untuk kabur. Kebetulan besok malam ada acara festival panen. Nah, Wednesday berniat memanfaatkan momen itu untuk kabur ke stasiun. Di festival panen, Wednesday dan Taylor pun kembali bertemu. Di sana, Taylor sempat memberikan catatan kepolisian milik Gomez Addams yang mungkin bisa membantu Wednesday untuk mengetahui kejahatan apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Lalu saat mereka berdua akan berangkat ke stasiun, Lucas dan teman-temannya lagi-lagi datang menghadang Wednesday untuk balas dendam. Wednesday dan Taylor pun kabur ke arah keramaian. Saat mereka sedang kabur, Wednesday tidak sengaja menabrak Rowan. Saat itulah ia pun mendapatkan penglihatan bahwa Rowan akan segera mati. Karena hal itulah Wednesday pun memilih untuk pergi menyusul Rowan agar ia bisa menyelamatkannya. Bukannya berterima kasih, Rowan justru malah balik menyerang Wednesday dengan menggunakan kekuatan telekinesis. Ia berkata bahwa ia harus membunuh Wednesday untuk menyelamatkan semua orang.
Bahkan ternyata Rowan adalah orang yang tempo hari menjatuhkan patung burung ke arah Wednesday. Semua ini bermula saat Rowan melihat potongan gambar gadis berkepang yang mirip seperti Wednesday. Ibu Rowan yang merupakan peramal pernah berkata bahwa Rowan harus menghentikan gadis itu jika ia datang ke Nevermore. Namun tiba-tiba saja monster mengerikan datang menyelamatkan Wednesday. Monster itu mencabik-cabik tubuh Rowan dan pergi begitu saja. Sheriff Galpin dan pasukannya langsung datang ke TKP untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Namun secara misterius, mayat Rowan tidak ditemukan, hingga orang-orang berpikir bahwa Wednesday telah berbohong. Wednesday pun berusaha meyakinkan Sheriff Galpin. Ia merasa ada seseorang yang sengaja menutupi kematian Rowan atau justru menutupi keberadaan si monster pembunuh. Namun secara mengejutkan, Rowan tiba-tiba kembali ke sekolah. Berbeda dengan kesaksian Wednesday, ia kembali dengan tubuh yang baik-baik saja. Hal ini pun membuat Wednesday kebingungan, namun ia bertekad untuk membuktikan semua perkataannya. Sejak saat itu, Wednesday mulai melakukan penyelidikan. Ia berusaha bertemu dengan Rowan, namun Ibu Larissa bilang Rowan sudah dikeluarkan dari sekolah. Wednesday lalu pergi menemui Xavier untuk menggali informasi lebih tentang Rowan. Saat itu, Xavier menanyakan hubungan Wednesday dengan Taylor. Ia pun mengingatkan agar Wednesday menjauhi Taylor karena ia adalah anak yang nakal. Terlihat sepertinya Xavier dan Taylor sama-sama tertarik pada Wednesday. Namun Wednesday tidak terlalu memikirkan hal itu karena untuk saat ini ia ingin fokus menyelidiki kasus Rowan. Wednesday kemudian mengirim Thing untuk membuntuti Rowan. Namun saat Rowan masuk ke dalam toilet, ia kehilangan jejaknya. Ternyata Rowan telah berubah wujud menjadi lelaki dan berubah lagi menjadi Ibu Larissa. Lantas, mengapa Ibu Larissa menutupi kematian Rowan? Hal ini pun membuat Wednesday semakin curiga. Siang harinya, Wednesday nekat kembali ke TKP untuk mencari petunjuk. Di sana, ia pun bertemu dengan Taylor. Taylor yang masih kebingungan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di malam festival. Setelah mendengarkan penjelasan Wednesday, ia pun percaya kepadanya. Apalagi saat mereka menemukan kacamata Rowan di lokasi tersebut. Setiba di sekolah, Wednesday langsung menyelidiki kamar Rowan dan Xavier. Ia di sana ingin mencari buku tempat potongan gambar yang diberikan oleh Rowan. Setelah diselidiki, Wednesday tidak berhasil menemukan buku itu. Ia malah memergoki Bianca dan Xavier yang sedang berdebat karena kedekatan Xavier dengan Wednesday. Keesokan harinya, turnamen Pokap akhirnya tiba. Keempat asrama berkumpul untuk pertandingan perahu. Tidak ada peraturan dalam pertandingan ini, dan bagi kelompok manapun yang berhasil kembali lebih dulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bianca selalu menggunakan kecurangan untuk menyabotase lawannya. Misalnya dengan menyuruh anak buahnya yang merupakan ikan duyung untuk mendorong perahu-perahu dari asrama yang lain. Wednesday dengan cepat mengetahui kecurangan itu, dan ia pun segera mengeluarkan jaring untuk menangkap si ikan duyung. Setelah itu, masing-masing kelompok mengambil bendera mereka. Saat Wednesday menyentuh bendera itu, ia tiba-tiba kembali mendapatkan penglihatan. Dalam penglihatannya, ia melihat anak yang sangat mirip dengan dirinya. Anak itu kemudian berkata bahwa Wednesday adalah kuncinya, dan setelah itu, Wednesday kembali terbangun. Setelah kembali ke pertandingan, kelompok Wednesday lagi-lagi disabotase. Untungnya, Thing dengan cepat masuk ke dalam danau dan menampar si ikan duyung. Berkat bantuan itulah, kelompok Wednesday pun akhirnya berhasil memenangkan pertandingan Pokap.
Pada malam harinya, Wednesday kembali menyelidiki tentang potongan gambar. Ia memasuki sebuah ruangan yang sangat misterius. Ia yakin buku yang ia cari ada di dalam ruangan itu. Setelah ia memecahkan teka-tekinya, pintu ruangan itu pun akhirnya terbuka. Sesuai dugaan Wednesday, di sana ia pun menemukan buku tempat potongan gambar yang diberikan oleh Rowan. Namun saat Wednesday akan pergi, ia tiba-tiba ditangkap oleh kelompok misterius. Ruangan itu ternyata adalah markas sebuah kelompok bernama Nightshade, beranggotakan Bianca, Xavier, Ajax, dan masih banyak yang lainnya. Wednesday yang bukan bagian dari anggota terancam akan mendapatkan hukuman, namun ia berhasil melepaskan diri dengan sangat mudah. Setelah menyatukan potongan gambar pada buku, Wednesday melihat bahwa di sebelah halaman sebelumnya ada gambar pendiri kota Jericho yang bernama Joseph Cragston. Keesokan harinya, semua murid mengikuti bakti sosial di kota Jericho. Momen ini akan Wednesday manfaatkan untuk mencari tahu tentang Cragston dan apa hubungannya dengan Wednesday di masa lalu. Saat Wednesday sedang menelusuri tempat kediaman Cragston, ia melihat Lucas dan teman-temannya sedang membuli seorang anak culun yang bernama Eugene. Eugene membuat Wednesday teringat pada adiknya, karena ia lemah dan selalu dijadikan sebagai target bulian. Karena merasa kasihan, alhasil Wednesday pun menyelamatkan Eugene dan mengajaknya untuk ikut berkeliling. Ia kemudian memasuki sebuah ruangan terlarang berisi barang-barang peninggalan Cragston. Di dalam ruangan itu, Wednesday melihat sebuah lukisan Cragston dan di sana ia juga melihat anak yang sebelumnya muncul di dalam penglihatannya. Hal ini pun akhirnya semakin memperkuat dugaan Wednesday bahwa semua ini saling berkaitan satu sama lain. Ia kemudian bertanya pada Taylor di mana rumah Cragston yang dahulu. Siapa tahu ia bisa mendapatkan petunjuk di sana. Rumah asli Cragston berada jauh di dalam hutan dan sangat berbahaya. Mungkin sekarang hanya tersisa puing-puing dari bangunan. Tak peduli dengan perkataan Taylor, Wednesday langsung pergi ke sana seorang diri. Di tempat itu, ia berusaha menyentuh berbagai tempat, siapa tahu ia bisa mendapatkan penglihatan. Saat menyentuh pintu gerbang, Wednesday mendapatkan penglihatan tentang masa lalu. Saat itu ia melihat bahwa anak di gambar itu adalah leluhurnya yang bernama Goody Adams. Anak itu dan semua keluarganya dikecam oleh Joseph Cragston karena dianggap sebagai penyihir. Mereka semua bahkan dikurung di satu tempat dan dibakar hidup-hidup. Namun beruntung saja Goody berhasil menyelamatkan diri melewati pintu bawah tanah. Anak itu kemudian menghampiri Wednesday dan mengatakan bahwa Cragston adalah orang jahat dan ia tidak akan pernah berhenti sampai bisa membunuh mereka semua. Saat terbangun, Wednesday dikejutkan dengan kedatangan si monster. Wednesday dan Thing pun melarikan diri, namun mereka menemukan jejak kaki manusia. Yang artinya, monster pembunuh itu sebenarnya adalah manusia. Tiba-tiba saja Xavier muncul di hadapan Wednesday. Ia berkata bahwa ia sengaja datang ke sana untuk menyusul Wednesday. Namun saat Wednesday ingin menunjukkan bukti jejak kaki pada Xavier, ternyata buktinya sudah menghilang karena air hujan. Tiba di penutupan acara bakti sosial, Wednesday sengaja membakar patung monumen Cragston sebagai salah satu balas dendam atas kejahatan Cragston terhadap leluhurnya. Di malam harinya, monster pembunuh kembali menemukan mangsa. Ia adalah seorang pengemis yang sedang beristirahat di dalam hutan sambil mengotak-atik sebuah kamera. Berkat hal itu, Sheriff Galpin setidaknya mendapatkan bukti yang memperlihatkan wujud monster pembunuh.
Di malam yang sama, Ajax dan Enid janjian untuk bertemu. Enid berdandan sangat cantik dan menunggu dengan sabar. Namun setelah menunggu beberapa jam, Ajax tak kunjung terlihat. Ternyata Ajax terkena sihir membeku karena ia melihat rambutnya sendiri. Yap, jadi itulah alasan mengapa Ajax harus selalu menutupi rambutnya. Karena apabila dilihat oleh orang lain, maka bisa membuat mereka membeku dalam beberapa jam. Di waktu yang sama, Wednesday pergi ke ruangan otopsi untuk menyelidiki korban pembunuhan monster. Ia dibantu oleh Thing memeriksa mayat pengemis yang baru saja mati. Diketahui salah satu kaki korban dipotong dengan 2 jarinya terputus dan menghilang. Setelah mengumpulkan semua berkas, Wednesday mengambil kesimpulan bahwa setiap korban selalu kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Di dalam kelas, Wednesday memperhatikan Xavier yang bersikap aneh. Ia berkata punggungnya sakit karena bermain anggar. Namun, ada bekas luka cakaran di lehernya. Karena merasa curiga, Wednesday pun pergi untuk menyelidiki ruangan lukisan Xavier. Secara mengejutkan, di sana ia melihat ada begitu banyak lukisan monster pembunuh. Apakah ini artinya Xavier adalah monster itu? Wednesday kemudian membawa sketsa Xavier ke hadapan Sheriff Galpin. Ia meminta Sheriff Galpin untuk menginterogasi Xavier sebagai tersangka pembunuhan. Namun Sheriff Galpin menolak karena buktinya masih terlalu lemah. Alhasil, Wednesday pun membawa kembali sketsa itu untuk ditelusuri lebih lanjut. Saat ia dan Eugene sedang memperhatikan sketsanya, Eugene merasa pernah melihat lubang yang sama persis seperti di sketsa itu. Eugene kemudian mengantarkan Wednesday menuju lokasi tersebut. Tanpa rasa takut, Wednesday dan Eugene nekat masuk ke dalam gua itu. Di sana mereka melihat ada begitu banyak tulang belulang, yang artinya tempat itu memang markas monster pembunuh. Tak lupa, Wednesday mengambil satu potongan tulang untuk dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, ia juga mengambil bekas darah Xavier agar DNA-nya bisa dicocokkan dengan tulang yang ia temukan. Saat sedang mengambil barang bukti, Wednesday ketahuan oleh Xavier. Di sana Xavier pun menjelaskan bahwa ia bukanlah monster pembunuh seperti yang dituduhkan. Ia menggambar sosok monster itu karena selalu muncul di dalam mimpinya. Dan bekas cakaran itu memang ia dapatkan dari lukisan tersebut. Meskipun begitu, Wednesday tetap tidak percaya pada Xavier. Ia pun pergi menemui Sheriff Galpin untuk menyerahkan kedua barang bukti yang sudah ia dapatkan. Setelah menyerahkan semua barang bukti, kini Wednesday bisa fokus untuk menyelidiki markas monster pembunuh. Siapa tahu ia bisa menangkap monster itu dan membuktikan bahwa ia tidaklah berbohong. Malam ini Nevermore Academy akan mengadakan pesta dansa. Seperti biasa, Wednesday tidak tertarik sama sekali, jadi ia pun berencana untuk pergi menyelidiki markas monster bersama Eugene. Tak diduga rencana itu gagal karena Thing sudah menyiapkan rencana lain. Ia membuat Taylor datang menjemput Wednesday, sehingga mau tidak mau ia harus ikut ke pesta dansa. Wednesday pun berdandan sangat cantik dengan menggunakan gaun berwarna hitam. Saat ia akan pergi, Eugene datang dengan kebingungan. Wednesday meminta maaf karena sepertinya pengintaian mereka harus ditunda. Ia melarang Eugene pergi ke hutan dan mereka akan pergi besok malam. Eugene yang sudah terlanjur menyiapkan semuanya tidak mendengarkan Wednesday. Ia pun nekat pergi ke hutan walaupun sendirian. Kedatangan Wednesday ke pesta menyita perhatian semua murid. Mereka semua kagum dengan penampilan Wednesday yang tampak berbeda. Melihat Wednesday datang bersama Taylor juga membuat Xavier cemburu sekaligus marah. Ia kemudian mendekati Wednesday dan mengatakan alasannya mengapa ia sangat membenci Taylor.
Ternyata saat acara bakti tahun lalu, Taylor dan teman-temannya pernah merusak mural yang dibuat oleh Xavier. Taylor mengakui perbuatannya itu dan ia mengaku menyesal. Karena hal itu juga, ia kini menutup diri dari teman-temannya dan juga berhenti bermain dengan Lucas dan teman-temannya. Sementara itu, Eugene yang sedang mengintai gua melihat seseorang sedang meledakkan gua tersebut. Lalu seseorang mengejarnya sehingga Eugene segera kabur melarikan diri. Tak lama kemudian, dua anak buah Lucas datang ke tempat pesta. Mereka rencananya ingin balas dendam pada Nevermore karena sudah merusak patung Crackstone. Mereka pun menghujani tempat pesta itu dengan cat berwarna merah yang terlihat seperti darah. Dalam keadaan itu, Wednesday tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang Eugene yang diserang oleh monster. Ia pun langsung berlari masuk ke dalam hutan dan disusul oleh ibu guru Thornhill. Sayangnya sesampai di sana, Wednesday ternyata sudah terlambat karena ia menemukan Eugene dalam keadaan tewas. Lihatkan acara kunjungan orang tua di Nevermore Academy. Para orang tua murid diundang untuk datang ke sekolah menjenguk anak-anak mereka. Tak terkecuali dengan orang tua Wednesday, yaitu Morticia dan Gomez. Di acara pembukaan, Ibu Larissa mengumumkan bahwa Eugene masih selamat dan sekarang sedang mendapatkan perawatan. Diketahui monster pembunuh gagal membunuh Eugene sehingga ia pun hanya mengalami luka-luka. Dalam pertemuan sesi terapi, Wednesday berusaha menggali informasi tentang catatan kejahatan ayahnya yang pernah membunuh seseorang bernama Gareth Gates. Morticia menjelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar karena Gomez sudah dinyatakan tidak bersalah. Wednesday tidak percaya dengan perkataan ibunya dan ia bertekad akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Di waktu yang sama, Bianca juga bertemu dengan ibunya. Terlihat bahwa Bianca dan ibunya memiliki hubungan yang buruk. Sejak awal Bianca masuk ke Nevermore, ibunya tidak pernah datang menjenguknya. Ia terlalu sibuk dengan komunitas Morning Song dan suami barunya. Bianca juga tidak suka ibunya sering menggunakan kekuatan siren untuk menguras kekayaan anggota Morning Song. Kini ibunya tiba-tiba mencarinya dengan alasan kekuatan sirennya sudah mulai melemah. Ia membutuhkan Bianca untuk meneruskan pekerjaannya. Ia tidak peduli sama sekali dengan perasaan Bianca. Yang pasti dalam beberapa waktu ke depan, Bianca harus segera keluar dari Nevermore. Setiap harinya Wednesday rutin menjenguk Eugene. Sampai saat ini, ia masih merasa bersalah dan berpikir semua ini adalah salahnya. Di waktu yang sama, Sheriff Galpin mendapatkan laporan bunuh diri di dalam kamar jenazah. Saat itu penyelidikan sedikit terhambat karena CCTV di dalam ruangan tertutup oleh permen karet. Di dekat korban ditemukan sepucuk surat yang bertuliskan bahwa si korban merasa bersalah karena ia telah memalsukan laporan dalam kasus kematian Gareth. Tentu saja hal itu sangatlah mencurigakan, seolah-olah si korban berusaha mengembalikan nama baik Gomez Addams. Karena hal itu, Sheriff Galpin pun langsung pergi ke Nevermore Academy dan menangkap Gomez Addams. Setelah penangkapan itu, Wednesday semakin gencar mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya, ayahnya pun mau menceritakan semuanya. 32 tahun yang lalu, Gareth jatuh cinta pada Morticia. Lambat laun perasaannya itu berubah menjadi obsesi. Morticia dan Gomez sempat melaporkannya pada polisi, namun keluarga Gareth yang kaya raya membungkam kenyataan itu. Ayahnya Gareth yang sangat membenci orang buangan sangat marah ketika Morticia menuduh putra semata wayangnya. Hingga suatu malam di acara pesta dansa, Gareth datang dengan amarah dan berniat membunuh Gomez. Gomez saat itu hanya bisa melawan untuk melindungi diri, hingga ia pun akhirnya terpaksa menusuk Gareth.
Namun gerak-gerik ayahnya membuat Wednesday masih belum yakin, jadi ia pun menemui sang ibu untuk memastikan kebenarannya. Ternyata malam itu bukan Gomez yang menusuk Garrett, melainkan Morticia. Malam itu ia bersaksi melihat Garrett sangat berbeda. Tubuhnya dikuasai amarah dengan tatapan tajam dan mulutnya sampai berbusa. Hal itulah yang membuat Morticia akhirnya terpaksa menusuk Garrett. Gomez yang melihat hal itu tidak ingin Morticia dihukum, jadi ia pun mengambil pedang itu dan menyuruh Morticia untuk segera pergi. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Wednesday langsung menyadari sesuatu. Ia dan ibunya kemudian menggali kuburan Garrett untuk memastikan dugaan mereka. Ternyata Garrett meninggal bukan karena ditusuk oleh pedang, melainkan karena cairan racun yang ia bawa. Ayah Garrett menyuruhnya untuk meracuni seluruh anak buangan dengan menggunakan racun itu, namun ia tak menyangka bahwa racun itu malah merenggut nyawa putranya sendiri. Wali kota yang sekarang dahulu menjabat sebagai sheriff dalam kasus ini. Ia dibayar untuk menutupi kenyataan itu dan melimpahkan semua kesalahan kepada Gomez Addams. Dengan semua bukti itu, wali kota tidak bisa berkata apapun dan ia terpaksa membebaskan Gomez Addams. Saat mereka sedang menunggu pembebasan, Morticia bertanya sejak kapan Wednesday mendapatkan kekuatan penglihatan. Ia pun menyadari bahwa kekuatan Wednesday jauh lebih besar dari miliknya. Jadi ia pun meminta Wednesday untuk berhati-hati dan meminta pertolongan leluhur mereka untuk membantunya. Sudah selesai masalah keluarganya, kini Wednesday kembali mencari tahu tentang rahasia di balik kematian Rowan dan monster pembunuh. Saat ia sedang menginterogasi Ibu Larissa, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan adanya tulisan api "Fire will rain" atau hujan api akan turun. Di saat tengah malam, Enid membawa Wednesday ke makam Cragston. Ia dan teman-temannya ternyata sudah menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Wednesday. Namun siapa sangka Wednesday malah tidak memperdulikan teman-temannya. Ia terlalu sibuk dengan penyelidikan tentang tulisan hujan api yang ia temukan di tempat itu. Saat Wednesday menyentuh tulisan itu, ia pun mendapatkan penglihatan bertemu dengan Goody. Goody menunjukkan sebuah gerbang yang merupakan petunjuk untuk Wednesday. Keesokan harinya, Wednesday mendapatkan hadiah dari ayah dan ibunya berupa mayat tupai dan sebuah syal rajut berwarna hitam dari Enid. What's not to like about that? Dari Taylor, Wednesday mendapatkan secangkir kopi bertuliskan Happy Birthday dan undangan untuk makan malam berdua. Sayangnya, Wednesday menolak karena ia saat itu sedang sangat sibuk. Pada malam harinya, Wednesday menemui Xavier untuk bertanya tentang gerbang. Tak disangka, Xavier juga pernah melihat gerbang yang sama di dalam mimpinya. Dan kebetulan, ia tahu di mana gerbang itu. Ternyata gerbang itu adalah gerbang rumah lama keluarga Garrett Gate. Wednesday pun mendatangi rumah itu dan menemukan wali kota keluar dari sana. Di luar, wali kota menelpon Sheriff Galpin dan mengatakan bahwa ia mungkin telah mengetahui dalang di balik semua ini. Wednesday yang mendengarnya tentu saja penasaran, jadi ia pun mengikuti wali kota. Saat wali kota menyeberangi jalan, ia pun ditabrak oleh sebuah mobil berkecepatan tinggi hingga ia pun terbaring koma di rumah sakit. Hal ini tentu saja membuat Wednesday curiga karena seperti ada seseorang yang ingin menghalangi wali kota untuk menyampaikan rahasia di balik semuanya. Di sekolah, Wednesday dimarahi oleh Ibu Larissa karena ia selalu terlibat dalam masalah. Ia pun akhirnya dihukum dan tidak diizinkan keluar asrama sampai semuanya aman.
Namun bukan Wednesday namanya kalau ia tidak membangkang. Saat malam tiba, ia dijemput oleh Taylor keluar dari sekolah bersama dengan Enid. Kebetulan setelah mereka pergi, Xavier mencari Wednesday di kamarnya. Dan begitu ia tahu Wednesday dan Enid keluar dari sekolah, ia pun langsung pergi menyusul mereka. Wednesday, Enid, dan Tyler akhirnya sampai di kediaman lama keluarga Garrett. Enid dan Tyler kebingungan karena mereka pikir malam ini mereka akan merayakan ulang tahun Wednesday. Namun Wednesday sama sekali tidak tertarik dengan perayaan ulang tahun dan baginya penelusuran malam ini jauh lebih penting. Setelah itu mereka bertiga pun membuka garasi. Tak disangka di dalam garasi itu mereka menemukan mobil yang menabrak wali kota. Sesuatu yang sangat mencurigakan karena semua keluarga Garrett diketahui sudah lama meninggal dunia. Tak sampai di situ, Wednesday dan yang lainnya masih terus menyelidiki seisi rumah. Di dalam ruangan rahasia, mereka menemukan lukisan Joseph Cranston dan lilin-lilin pemujaan yang ada di depannya. Secara mengejutkan, semua lilin itu terasa masih hangat, yang artinya masih ada orang di dalam rumah itu. Wednesday, Taylor, dan Enid akhirnya berpencar untuk memeriksa seluruh ruangan. Di ruangan atas, Enid dan Wednesday menemukan sebuah kamar yang bersih dan rapi. Di sana juga terdapat mainan musik bertuliskan LG atau singkatan untuk Laurel Gates, adik dari Garrett Gates. Tak lama kemudian, Taylor berteriak karena monster pembunuh datang menyerang mereka. Wednesday dan Enid berusaha untuk kabur hingga mereka pun jatuh ke lantai paling bawah. Tak disangka di sana mereka menemukan ruangan rahasia tempat dikumpulkannya bagian tubuh korban yang dibunuh oleh monster. Setelah mereka berhasil kabur, mereka pun memilih untuk kembali ke rumah itu demi menyelamatkan Taylor. Lalu setelah itu, Xavier tiba-tiba datang dan menawarkan bantuan untuk menutupi luka Taylor. Sesampai di rumah Taylor, Sheriff Galpin memergoki mereka. Wednesday kemudian mengajak Sheriff ke rumah Garrett untuk melihat bukti yang mereka temukan. Secara ajaib, rumah itu ditemukan dalam keadaan kosong. Tidak ada barang bukti berupa potongan tubuh korban, altar, ataupun tempat tidur. Lagi dan lagi, Wednesday gagal membuktikan perkataannya pada Sheriff Galpin. Setelah kembali ke asrama, Enid marah pada Wednesday karena semua ambisinya itu telah membahayakan ia dan Taylor. Ia bahkan tidak menghargai perayaan ulang tahun yang sudah mereka siapkan. Kini Wednesday akhirnya ditinggalkan dan sendirian. Jika biasanya ia menyukai momen itu, namun untuk pertama kalinya Wednesday benci ditinggalkan. Di tengah kesendirian itu, Wednesday membuka mainan musik milik Laurel Gates. Tak disangka di dalam mainan itu, ia menemukan foto-fotonya selama bersekolah di Nevermore. Yang berarti Laurel selama ini masih hidup dan selalu mengawasinya. Setiap orang yang hampir bisa mengungkap kebenaran ini pada akhirnya selalu dibunuh, termasuk wali kota. Ada beberapa orang yang Wednesday curigai, namun ia masih kekurangan bukti untuk mengungkapkan semuanya. Setelah menghadiri acara pemakaman, Wednesday bertemu dengan pamannya yaitu Paman Fester. Kedatangan Paman Fester diharapkan bisa membantu Wednesday dalam penyelidikannya. Paman Fester menyebut monster pembunuh itu sebagai Hyde. Ia tergolong sebagai salah satu monster yang pendendam dan juga temperamen. Ia terlahir dari mutasi dan terikat pada seseorang yang ia anggap sebagai tuannya. Ini berarti dalang dibalik semua ini bukan hanya satu orang, tetapi dua orang, yaitu si monster dan tuannya. Keesokan harinya, Paman Fester dan Wednesday memulai penyelidikan mereka. Penyelidikan itu dimulai dengan mengikuti Xavier. Setelah membututinya, mereka melihat Xavier bertemu dengan Dr. Kinbot. Hal ini pun membuat Wednesday yakin bahwa Dr. Kinbot adalah tuan dari Xavier.
Wednesday dan Paman Fester kemudian membicarakan hal ini di kafe. Taylor yang saat itu sedang bekerja memberikan kopi gratis untuk Wednesday. Ia pun tertarik saat melihat gambar Hyde di sebuah buku harian. Taylor kemudian menagih janji kencan mereka dan akan menemui Wednesday nanti malam di makam Cranston. Malam harinya, Taylor menyambut Wednesday dengan bunga mawar hitam. Di sana, ia ternyata sudah menyiapkan tempat khusus untuk mereka berdua. Di malam itu pula, Taylor akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Wednesday. Setelah kembali ke asrama, Wednesday terkejut melihat kamarnya sangat berantakan. Ia menyadari seseorang telah menyerang Thing dan mencuri buku harian mereka. Wednesday dengan cepat membawa Thing ke Paman Fester, dan setelah ia distrum beberapa kali, Thing akhirnya berhasil diselamatkan. Apa yang terjadi pada Thing membuat Wednesday sangat marah. Ia bersumpah akan menyerang siapapun yang berani melakukan hal ini pada Thing. Setelah itu, Wednesday juga memberitahu Paman Fester bahwa Sheriff Galpin saat ini sedang mengincarnya. Jadi akan lebih baik bagi Paman Fester untuk pergi dari wilayah tersebut. Paman Fester kemudian berkata bahwa ia akan menjaga Thing malam ini dan akan pergi besok pagi. Ternyata Ibu Larissa juga sudah mengetahui semuanya tentang Hyde. Namun ia sengaja menutupi hal itu karena ia ingin menyelamatkan semua orang yang ada di Nevermore termasuk Wednesday. Keesokan harinya, Bianca mengajak Wednesday ke markas Nightshade. Ia berkata bahwa ia memiliki informasi terkait pembunuhan wali kota. Dari kesaksian Lucas, wali kota sudah melacak Laurel Gate sejak hari bakti sosial, di mana hal itu berarti Laurel Gate sebenarnya belum mati dan menggunakan identitas baru untuk berbaur di antara mereka. Dengan informasi itu, Wednesday langsung menemui Dr. Kinbot yang ia curigai sebagai Laurel dan mengungkapkan semua informasi tentang Laurel yang mengarah kepadanya. Baru saja Wednesday pergi dari tempat itu, Dr. Kinbot tiba-tiba diserang dan dibunuh oleh Hyde. Wednesday yang sudah hilang kesabaran akhirnya pergi menemui Xavier dan menuduhnya sebagai Hyde. Tuduhan itu dibuktikan dengan adanya barang-barang korban Hyde, mulai dari kacamata Rowan sampai kalung Dr. Kinbot. Xavier berusaha memberitahu Wednesday bahwa ia telah dijebak, namun Sheriff Galpin lebih dulu datang dan menangkapnya. Setelah Hyde akhirnya ditangkap, kini Wednesday mulai merasa sedikit lebih tenang. Ia pun pergi menemui Taylor untuk memberikan jawaban atas perasaannya. Untuk pertama kalinya, Wednesday merasakan jatuh cinta dan ia mau menjadi pacar Taylor. Saat Wednesday menyentuh tangan Taylor, ia tiba-tiba mendapatkan penglihatan yang menunjukkan bahwa Taylor ternyata adalah Hyde yang sebenarnya. Keesokan malamnya, Wednesday dan teman-temannya langsung menangkap Taylor. Bianca menggunakan kekuatan siren untuk menghipnotisnya agar ia mau mengikuti mereka. Taylor kemudian diikat dengan rantai dan diinterogasi oleh Wednesday. Taylor diketahui mendapatkan kekuatan Hyde yang menurun dari mendiang ibunya. Jadi itulah alasan mengapa Xavier selalu mengingatkan Wednesday untuk tidak mendekati Taylor. Saat Wednesday akan menyiksa Taylor, teman-temannya merasa ketakutan. Jadi mereka pun memilih untuk tidak ikut campur. Bianca dan yang lainnya pergi menemui Ibu Larissa untuk melaporkan semua ini. Karena laporan itu, Wednesday pun ditangkap oleh Sheriff Galpin dan Taylor akhirnya dibebaskan. Taylor terus berlagak seperti orang biasa yang tidak bersalah, padahal ia adalah monster pembunuh yang sangatlah kejam. Setelah kembali ke Nevermore, Ibu Larissa mengatakan bahwa Wednesday akan dikeluarkan dari sekolah. Ia diminta untuk mengemasi barang-barangnya dan kereta akan berangkat besok sore.
Dengan berat hati, Wednesday terpaksa meninggalkan sekolah. Meskipun hatinya tetap tidak tenang karena Hyde masih berkeliaran di luar sana. Enid berusaha menenangkan Wednesday karena semuanya pasti akan baik-baik saja. Hyde tidak akan bisa mengalahkan anak-anak buangan karena mereka memiliki kekuatan masing-masing. Sebelum berangkat ke stasiun, Wednesday menyempatkan waktu untuk menjenguk Eugene. Tak disangka saat itu Eugene ternyata sudah siuman. Di sana Eugene memberikan sebuah petunjuk penting untuk Wednesday. Wednesday akhirnya memutuskan untuk kembali ke sekolah. Ia langsung menemui Ibu Thornhill karena ia ternyata adalah Laurel Gates yang sebenarnya. Awalnya Laurel menyangkal perkataan itu, namun Wednesday bisa membuktikannya dengan membawa Taylor. Melihat hal itu, Laurel akhirnya jujur dan mengatakan semuanya pada Wednesday. Namun ia tidak menyadari Taylor yang ada di sana ternyata adalah Ibu Larissa yang menyamar. Karena sudah ketahuan, Laurel pun akhirnya langsung membunuh Ibu Larissa dengan menggunakan racun nightshade. Ia kemudian memukul Wednesday sampai ia pingsan tak sadarkan diri. Tepat di malam gerhana merah, Wednesday diculik oleh Laurel dan juga Taylor. Sementara Thing kabur menemui Enid agar ia bisa menyelamatkan Wednesday. Tak disangka keluarga Gates adalah keturunan dari Joseph Cranston. Seperti leluhurnya, mereka juga sangat membenci orang-orang buangan. Oleh sebab itulah, Laurel sebagai satu-satunya orang yang masih tersisa mengambil tanggung jawab keluarganya untuk meneruskan misi mereka dan membunuh semua orang-orang buangan yang ada di Nevermore. Kini Laurel akhirnya bisa menuntaskan misinya dengan memanfaatkan Wednesday. Dalam rangka untuk membangkitkan Cranston, mereka membutuhkan organ tubuh manusia dan tetesan darah dari keturunan Goody Adams tepat di hari gerhana merah. Setelah mengumpulkan semua barang dan membacakan mantra, jasad Cranston pun akhirnya kembali hidup. Cranston lalu membunuh Wednesday dan pergi ke sekolah Nevermore bersama Laurel. Tak lama kemudian, Goody Adams akhirnya datang. Ia pun menggunakan kalung Wednesday untuk mengorbankan dirinya agar Wednesday bisa kembali hidup. Di sekolah, Bianca dan teman-temannya berusaha mengevakuasi anak-anak yang lain, sementara Enid dan Thing pergi menyelamatkan Wednesday. Di tengah perjalanan, Enid akhirnya bisa berubah menjadi serigala. Ia pun segera menyelamatkan Wednesday dari Taylor yang saat itu sudah berubah menjadi Hyde. Keduanya pun bertarung, dan pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Enid. Sesampai di sekolah, Wednesday langsung berhadapan dengan Cranston. Sesuai petunjuk leluhurnya, ia harus menusuk jantung Cranston agar ia bisa memusnahkannya. Beruntung dengan bantuan Bianca, ia pun berhasil melakukan hal itu. Tubuh Cranston akhirnya hancur dan berubah menjadi buih-buih api. Tak lama kemudian, Laurel pun datang sambil menodongkan pistol ke arah Wednesday. Namun sebelum hal itu terjadi, Eugene datang membawa semua lebahnya untuk menyerbu Laurel. Setelah semua kejadian itu, Taylor akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan anak-anak buangan kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa.
Meskipun semuanya kini telah selesai, namun Wednesday masih belum puas karena masih ada banyak pertanyaan di kepalanya yang belum terjawab. Dan film pun akhirnya selesai. Welcome to the 21st century, Adams.